Halo, kembali lagi bersama dengan saya Anindya Ayu Kriserwina di video Public Speaking bersama dengan Desa Talun dan tim KKN PPM UGM tahun 2020. Tadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari Public Speaking ya. Yang pertama adalah langkah-langkah sebelum memulai Public Speaking, kemudian juga efektivitas Public Speaking, hal-hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan. Kemudian kita juga membahas tentang unsur-unsur yang ada di public speaking. Kita akan review sebentar. Public speaking ini adalah ilmu berbicara di depan umum untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kita kepada orang lain. Seperti itu. Jadi public speaking ini bukan sekadar kita berbicara, bukan ngomong aja, tapi ada hal-hal yang bernilai besar dan punya dampak yang besar yang kita sampaikan untuk orang lain. Dan ada 3 langkah untuk memulai public speaking. Yang pertama adalah membaca, kemudian mendengarkan, dan yang terakhir adalah berbicara di depan umum. Membaca adalah cara kita untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang bisa kita kumpulkan. Kemudian mendengarkan adalah cara kita untuk menggait sebanyak-banyaknya perspektif dari orang lain. Dan yang terakhir adalah berbicara di depan umum, yaitu peleburan antara ilmu yang sudah kita dapatkan dan juga perspektif terbaik dari masing-masing orang-orang di sekitar kita. Kemudian selanjutnya adalah efektivitas public speaking. Untuk pilihan kata atau diksi sebanyak 7%, intonasi sebanyak 38%, dan 55%-nya adalah gestur atau bahasa tubuh. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah mental, kemudian fisik, dan juga materi, dan yang terakhir adalah list evaluasi. Dan untuk video yang saat ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara di depan umum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai situasi. Kenapa kita harus bisa memperhatikan situasi di sekitar kita ketika kita sedang berbicara di depan umum? Karena ketika kita tidak tahu sama sekali situasi yang kita akan hadapi ketika kita berbicara di depan umum, kita tidak bisa membayangkan hal-hal apa saja yang akan terjadi di sana. Karena teman-teman, sebaik-baiknya kita mempersiapkan public speaking, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita sedang berbicara di depan umum. Dan itu pun ada banyak sekali faktor, bisa dari faktor diri kita sendiri atau dari faktor eksternal diri kita. Oleh karena itu, kita harus sudah mengetahui situasi yang akan kita hadapi ketika kita melakukan sesi berbicara di depan umum. Yang utamanya bisa kita cari tahu, yang pertama adalah susunan acara atau yang biasa disebut sebagai rundown. Ketika kita mengetahui susunan acara atau rundown, kita harus bisa memahami bagaimana rundown itu akan berjalan nantinya, supaya kita tidak kaget ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa kita lihat adalah bentuk ruangan. Semisal teman-teman akan berbicara, mempresentasikan sesuatu di kantor kepala desa, tentu teman-teman paling tidak harus tahu kira-kira seperti apa sih ruangan di sana, sarana prasarannya seperti apa. Apakah nanti ketika kita mempresentasikan sesuatu, kita menggunakan mikrofon atau tidak dibantu dengan mikrofon sama sekali? Apakah di sana speakernya rusak atau speaker yang bagus sekali? Ada banyak hal yang bisa dilihat. Selanjutnya adalah panggung ketika kita mungkin berbicara sebagai MC begitu, dan ada panggungnya, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan situasi yang akan kita hadapi selama public speaking. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai konten. Konten ini akan menjawab 3 hal, yaitu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens, kemudian apa yang benar-benar kita kuasai, dan dampak apa yang akan muncul.
itu juga harus diperhatikan dan juga dipersiapkan ya teman-teman, supaya dampak yang terjadi untuk orang lain adalah dampak yang positif dan tidak ada hal-hal negatif yang disangkakan ke kita. Dan yang terakhir adalah cara. Kita harus memperhatikan cara kita untuk mempresentasikan sesuatu dengan baik. Kita juga harus memilih gaya atau juga hal-hal sebagai ciri khas kita yang bisa disukai oleh audiens. Ketika kita memahami ciri khas kita, tentunya orang-orang sebagai audiens kita atau komunikan kita akan lebih mudah tertarik dengan kita. Dan itu menjadi nilai plus untuk kita sendiri, karena kita tidak perlu berusaha lebih keras untuk menarik perhatian audiens kita, karena orang-orang tentu sudah otomatis tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan begitu. Dan Anin ingin kembali menegaskan untuk jangan lelah dan jangan sampai lupa terus mencatat kekurangan setelah kita melakukan sesi public speaking dimanapun kita berada, acara apapun. Karena tentu teman-teman, kita sebagai manusia tentu nggak pernah lepas dari kekurangan, dan pasti ketika kita sudah memperbaiki kekurangan sebelumnya akan bisa muncul kekurangan yang lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu mencatat kekurangan dan evaluasi diri. Kemudian jangan lupa juga untuk terus belajar dan brainstorming. Jadi teman-teman, ketika kita sedang dalam proses membaca atau mengumpulkan ilmu, mengumpulkan informasi, jangan sampai kita menolak hal-hal yang kita anggap tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman kalau bisa dikumpulkan dulu, kemudian bisa kita pilih-pilih dan kita sortir begitu. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk terus peka dengan keadaan sekitar kita, peka dengan perspektif orang-orang di sekitar kita. Karena dengan itu teman-teman, nanti ketika kita berbicara di depan umum, tentunya setidaknya orang-orang di sekitar kita akan percaya dengan kita. Kemudian kita akan punya nilai plus yang lainnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang public speaking ketika kita menjadi MC atau Master of Ceremony. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan kata-kata MC ya. MC itu biasanya disebut juga sebagai pembawa acara. Sebagai pembawa acara yang baik, tentunya kita harus bisa aplikatif dengan acara-acara yang kita hadapi. Dan yang biasanya dikenal oleh orang-orang adalah MC formal dan MC informal. MC formal adalah pembawa acara yang biasa atau lihai membawakan acara-acara formal, dan MC informal biasanya adalah MC yang terbiasa untuk membawakan acara-acara non formal begitu. Tapi ada juga MC multitalenta, adalah MC yang bisa membawakan acara formal maupun informal dan memiliki ciri khas yang sangat unik yang bisa diingat-ingat oleh orang lain begitu. Terus kira-kira bedanya formal dengan informal itu tuh seperti apa sih? Ketika kita membahas mengenai perbedaan antara acara formal dan informal, ada banyak aspek. Yang pertama, dari segi penyelenggara acara. Untuk acara formal biasanya diadakan oleh instansi atau dinas, misalkan saja kantor kepala desa Talun, kantor kecamatan, kemudian juga ada bupati, dan pihak-pihak dari dinas-dinas terkait lainnya. Kalau kita bicara mengenai acara informal, penyelenggaranya bisa jadi banyak ya teman-teman. Bisa dari Karang Taruna Desa Talun, kemudian ada juga sekolah teman-teman kalau teman-teman masih sekolah ya. Kemudian bisa acara kantor dibagi menjadi dua, kalau misalkan mengadakan acara formal atau acara informal kalau teman-teman sudah bekerja. Dan yang lain-lain mungkin seperti penyelenggara, event organizer, dan yang lain-lain. Untuk dari segi yang lainnya, selain penyelenggara acara formal dan informal itu biasanya juga dibedakan karena susunan mata acaranya. Ketika kita membahas mengenai acara formal, tentu susunan acaranya adalah acara yang sangat-sangat terstruktur. Mungkin bisa kita lihat
dari pembukaan, ada tamu-tamu yang diundang yang disebutkan, kemudian ada salam, dan ada isi berupa acara-acara yang mungkin sedikit memerlukan fokus tertentu. Dan yang terakhir untuk penutupan juga kita kembali untuk menyapa undangan kita untuk mengucapkan terima kasih. Dan itu pun dibawakan dengan sedikit berat ya. Kalau misalkan informal mungkin lebih ke santai. Jadi ketika kita berbicara mengenai acara informal, biasanya dari pembukaan saja sudah santai gitu ya teman-teman. Tidak terasa sangat berat dan terkesan seperti acara sehari-hari begitu. Selain itu bisa juga dilihat dari undangannya. Karena penyelenggara acara berkaitan dengan undangan, tentunya misalkan ada dinas dari kabupaten begitu atau kota yang diundang, tentu biasanya adalah perangkat desa atau juga bupati atau wali kota dari pihak-pihak lain, atau juga pihak-pihak yang bekerja sama dengan kantor bupati atau kantor wali kota tersebut. Kemudian untuk acara informal biasanya nih, misalkan saja ada acara ulang tahun, tentu yang diundang adalah kerabat, keluarga, saudara, teman. Kemudian acara pernikahan yang informal juga, dan acara-acara lain seperti acara pentas seni sekolah. Tentu undangannya adalah siswa-siswa di sekolah yang berkaitan. Kemudian masih ada banyak sekali perbedaan antara acara formal dan informal. Kemudian kita akan lebih fokus sekarang ke bagian pembawa acara untuk acara formal dan informal. Apa benar Kak untuk menjadi pembawa acara formal maupun informal itu masih tetap modal ngomong doang? Enggak. Jadi teman-teman, untuk hal-hal yang sudah kita kuasai sebelumnya seperti skill public speaking akan menjadi bekal yang wajib kita bawa sebelum kita berbicara di depan umum sebagai MC, sebagai pembawa acara, baik itu formal maupun informal. Dan teman-teman perlu diperhatikan juga kalau MC yang baik untuk acara formal dan informal adalah MC yang bisa menempatkan diri, MC yang sadar akan dirinya sendiri untuk bisa membawakan acara dengan baik, seakan-akan dia adalah orang yang sedang menyelenggarakan acara tersebut. Ketika kita bisa dipercaya sebagai MC, tentunya teman-teman minimal kita sudah dianggap sebagai keluarga dari penyelenggara acara. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami apa sih yang akan kita sampaikan, apa sih yang harus kita perhatikan, apa saja yang harus kita hindari. Kan tidak akan mungkin ketika kita sedang membawakan acara formal, tiba-tiba kita berteriak-teriak menyapa tamu undangan begitu. Dan sebaliknya ketika kita sedang berada di acara informal, tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang baku untuk memanggil atau mengundang audiens kita untuk maju ke depan panggung misalkan. Jadi ada beberapa perbedaan teman-teman ketika kita sedang membawakan acara formal dan informal. Tapi perlu ditegaskan sekali lagi bahwa menjadi pembawa acara bukan hanya sekedar modal berbicara saja. Jangan lupa teman-teman, kita tadi ada 3 langkah sebelum melakukan public speaking adalah membaca, mendengarkan, dan berbicara. Dan itu tidak akan pernah bisa digantikan salah satunya, dihilangkan salah satunya, ataupun dilompati salah satunya. Nggak akan bisa kayak gitu. Dan selanjutnya kita akan membahas selain menjadi pembawa acara, mungkin teman-teman juga sering grogi misalkan sedang presentasi di depan kelas. Ini sih biasanya dilakukan sama teman-teman yang sekarang lagi ada di SD, SMP, ataupun SMA, atau mungkin juga berlaku untuk teman-teman saat ini yang sudah bekerja, begitu. Kira-kira gimana sih Kak biar kita tuh presentasinya itu nggak grogi, terus nggak bingung kayak gitu. Sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus bisa menguasai materi kita dulu. Ketika kita menguasai materi, tentunya kita nggak akan mengandalkan hafalan-hafalan.
dan kita sudah tahu poin-poin penting yang sudah kita susun dan sudah kita catat, sudah kita ingat begitu. Ketika kita menguasai materi kita, tentunya dengan mudah kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, sekarang tinggal gimana cara kita untuk mengelola supaya kita nggak grogi, supaya kita nggak takut, nggak bingung, ataupun blank. Jadi teman-teman, ketika sudah menguasai materi, yang harus teman-teman lakukan adalah percaya diri untuk mau berbicara di depan umum, untuk menghilangkan rasa grogi, untuk benar-benar bisa maksimal ketika sedang mempresentasikan sesuatu. Dan jangan lupa teman-teman untuk menonjolkan ciri khas dari teman-teman. Kalau misalkan kamu memang suka ngelawak dan itu lucu, nggak apa-apa, langsung dibikin santai aja. Misalkan memang itu presentasi yang santai ya, tapi kalau presentasi formal jangan sampai ciri khas kita yang hobi ngelawak dibawa ke sana. Minimal kita melawak dengan cara yang bagus juga ya teman-teman, dan itu bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya, supaya kita nggak kelihatan bingung ketika kita sedang blank, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi teman-teman, kalau misalkan kita blank ketika sedang berbicara di depan umum, mungkin yang biasanya dirasakan adalah kita sedang mencari sesuatu yang kita tahu tapi kita lupa. Nah, caranya adalah mungkin kita bisa mereview apa yang sudah kita sampaikan dulu sebelumnya. Ketika kita sudah mereview itu, baru deh kita akan sedikit demi sedikit mengingat atau juga memahami kembali apa sih yang sebenarnya pengen aku sampaikan tapi lupa, seperti itu. Tapi kalau ternyata masih lupa juga, silahkan teman-teman untuk bisa improvisasi. Mungkin bisa langsung diarahkan ke akhir tujuan dari topik pembicaraan teman-teman, atau mungkin bisa mengalihkan ke hal-hal lain yang tidak berseberangan atau tidak jauh-jauh dari apa yang sedang dibahas oleh teman-teman begitu. Dan sebenarnya kita punya banyak sekali keuntungan ketika kita mau dan berani berbicara di depan umum. Kenapa? Selain terkenal ya, karena biasanya mungkin yang dicari teman-teman adalah aku kepengen banget terkenal kak, seperti itu. Selain terkenal, sebenarnya teman-teman yang bisa diambil, kemudian hal-hal yang jadi keuntungan untuk diri teman-teman sendiri adalah teman-teman punya value yang menunjang karakter teman-teman. Jadi nih, kan kita semua pasti sudah tahu kita punya ciri khas tersendiri kan. Seperti yang tadi sudah saya bilang, ada yang suka banget ngelawak, ada yang pendiam tapi sekali ngomong lucu, ada juga teman-teman yang sangat aktif dalam berbicara dan itu pun isinya sangat luar biasa begitu. Nah, ketika ciri khas kita semakin diasah, tentunya kita akan punya karakter. Dan orang lain tidak mengenal kita hanya dari penampilan kita saja, tapi orang lain juga akan menilai kita dari apa yang kita sampaikan dan apa kita bawakan begitu. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk terus berlatih ya, supaya kita nggak takut lagi untuk berbicara di depan umum. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin sering kelupaan nih dibawa sama teman-teman. Kadang teman-teman kalau misalkan diminta untuk berbicara di depan umum, misalkan menjadi pembawa acara atau sedang presentasi, kadang lupa kalau bajunya nggak disetrika, atau bisa jadi lupa untuk bawa kostum yang bagus yang sesuai dengan acara yang berlangsung. Nah, jadi poinnya di sini adalah persiapan itu sangat penting teman-teman. Ketika kita sudah mempersiapkan materi, kita sudah mempersiapkan apa yang ingin kita sampaikan, kita juga sudah mengelola rasa grogi kita, kemudian mengelola gestur gaya tubuh kita. Tapi jangan sampai lupa teman-teman untuk mempersiapkan hal-hal kecil yang bisa sekali dilupakan. Misalkan teman-teman berhijab, jangan sampai teman-teman lupa membawa peniti atau jarum untuk mengaitkan hijab teman-teman. Misalkan teman-teman dipilih untuk menjadi MC untuk prom night, misalkan seperti itu, jangan lupa yang laki-laki pakai sepatu
bukan kets ya, bukan sepatu lari-lari seperti biasanya. Jadi kita harus bisa memantaskan apa yang akan kita bawakan begitu. Selain kostum juga teman-teman harus banget untuk sedia air putih. Kenapa air putih? Karena kita sebagai manusia tentu butuh banget yang namanya air putih ya, sebagai manusia biasa. Apalagi kalau kita berbicara di depan umum yang lebih menggunakan tenggorokan kita, mulut kita juga seperti itu. Jadi jangan sampai lupa untuk rajin-rajin minum air putih. Dan jangan lupa untuk rajin olahraga, berkegiatan fisik yang bisa menambah daya tahan tubuh kita supaya performa kita bisa meningkat, dan hal-hal lain seputar fisik kita yang bisa kita persiapkan sebelumnya. Kemudian yang perlu Anin tekankan di akhir video ini adalah teman-teman jangan lupa untuk bawa percaya dirinya 1000%. Dengan percaya diri itu dan juga terus tersenyum sepanjang acara, dan bahkan mungkin bisa juga tersenyum sepanjang waktu teman-teman bertemu dengan orang lain, itu akan membentuk karakter teman-teman yang kamu banget. Ketika teman-teman sudah menjadi diri sendiri, mau kekurangan ini, mau punya kekurangan itu, mau dicibir yang lain-lain, teman-teman nggak akan terlalu memperdulikan itu, dan teman-teman akan terus fokus sama perkembangan diri, karakter, dan public speaking teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah jadi kamu banget, akan siap banget untuk berbicara di depan umum. Dan ada satu kutipan yang ingin Anin sampaikan yang berbunyi demikian. There are only two types of speakers in the world, the nervous and the liar. Kenapa Anin ambil kutipan dari Mark Twain ini? Karena memang yang namanya public speaker atau orang-orang yang berbicara di depan umum, yang namanya grogi tidak bisa dihindari dan tidak bisa lepas dari kebiasaan public speaker. Kemudian yang kedua, kenapa liar? Karena ketika kita berbicara di depan umum dan kita mengalami beberapa kendala atau masalah yang tiba-tiba saja berlangsung, kita bisa jadi seseorang yang berbohong. Tapi walaupun memang berbohong untuk kebaikan, sebenarnya jangan dilakukan ya. Cuma kalau memang berbohong ini konteksnya adalah kita sedang bercanda atau sekedar untuk menghidupkan suasana, tentu ini juga bisa jadi solusi yang bisa digunakan oleh teman-teman. Dan selain itu teman-teman, kalau memang sudah percaya diri, kemudian senyum setiap saat dan sudah mempersiapkan semuanya, teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan evaluasi dari orang-orang di sekitar teman-teman setelah sesi public speaking berakhir. Ketika teman-teman rajin mendengarkan orang lain akan merasa diterima dan sangat menerima keberadaan teman-teman sebagai public speaker yang baik. Seperti itu materi yang bisa disampaikan oleh saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menjadi dampak yang positif untuk orang lain dan bisa mengembangkan skill public speaking lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Anindya Ayu Rizarwina pamit, bye!